Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Iqbal Salsabila. Di sini saya akan membahas rekomendasi sistem. Saya akan memberitahu sedikit apa sih sistem rekomendasi itu. Sistem rekomendasi sebuah sistem yang mana bisa disisipkan atau di-embed dalam sebuah sistem yang lain. Contohnya dalam e-commerce maupun dalam sosial media. Nah, menurut saya sistem rekomendasi ini sudah banyak dipakai di dalam website. Kalau untuk e-commerce sendiri seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, seperti itu. Untuk dalam sosial medianya sendiri juga ada Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Di sini ada 5 anggota di dalam satu grup ini. Dan di sini saya akan membahas tentang Quora. Apa sih Quora itu? Quora merupakan website tanya jawab yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban pada topik tertentu yang mana memperbolehkan pengguna untuk ikut mengusulkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mungkin sebelumnya banyak, bukan Quora saja, mungkin kita tahu dulu ada namanya Akses FM, Diaks FM. Nah, seperti itu. Kalau untuk Quora sendiri ini dia sudah menggunakan sistem rekomendasi yaitu knowledge base. Pertama seperti biasa, step pertama itu kita sign in dulu. Di sini kita bisa menggunakan Facebook, menggunakan Google. Lalu setelah kita sudah masuk atau sudah sign in, untuk new user kita disuruh untuk pilih 10 topik yang relate sama kita. Di step kedua ini menggunakan rekomendasi sistem, yang mana kita tahu knowledge base. Nah, di sini itu kita disajikan beberapa topik-topik yang mana relate nggak sama kita gitu. Di sini ada teknologi, film, musik, kesehatan. Jika topik tersebut relate sama kehidupan kita atau yang kita sukain, kita bisa langsung klik dan kita harus pilih 10 topik lainnya. Lalu di step ketiga ini ada ruang. Ruang itu maksudnya ikut beberapa ruang yang menarik bagi diri Anda di bawah ini untuk memulai. Di ruang itu kita juga bisa buat tanya jawab, sharing, mungkin seperti itu. Di sini ada misalkan dari 10 topik itu di dalam 10 topik tersebut ada ruang-ruang lagi, ada subruang-subruang lagi. Contohnya saya kemarin memilih topik penjualan daring. Nah, di dalam penjualan daring ini ada ruang yaitu uang online, postingan menarik dan bermanfaat, dan kecerdasan finansial. Nah, nanti kalau kita lihat selengkapnya di penjualan daring, bukan hanya 3 itu doang, tapi masih banyak lagi. Nah, di dalam ruang ini kita juga harus mengklik mana sih yang mau kita ikutin. Contohnya saya akan memilih postingan menarik dan bermanfaat. Nah, lalu langkah terakhirnya itu ditanya, apa sih bahasa yang kalian ketahui selain bahasa Indonesia? Di sini saya akan menjawab bahasa Inggris. Dan pertanyaan yang mana bukan pakai bahasa Indonesia, makanya kita itu ditanya, apa sih bahasa yang kita ketahui selain bahasa Indonesia? Step kelima ini kita sudah masuk ke berandanya Quora, yaitu di sini ada di sebelah kiri topik-topik yang sudah kita ambil, lalu di bagian middle-nya di tengahnya itu ada pertanyaan, apa sih yang mau aku tanyain di Quora ini, penjelasan tentang Quora yang mana menggunakan pendekatan knowledge base di sistem rekomendasi. Yang mana knowledge base itu merupakan sistem rekomendasi user berdasarkan kebutuhan user. Jadi sebelumnya yang tadi kita memilih topik itu berdasarkan kebutuhan kita. Sekian dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Miyaji. Saya akan melanjutkan presentasi tentang website yang menggunakan sistem pemberi rekomendasi. Selanjutnya ada Twitter. Twitter merupakan layanan microblogging dan jejaring sosial tempat pengguna memposting dan berinteraksi dengan pesan yang dikenal sebagai tweet. Twitter sendiri menggunakan paradigma knowledge-based system dari sistem pemberi rekomendasi, yang mana sistem akan mendeteksi profil pengguna, tweet, author, teks, dan topik yang tersedia sebagai data untuk pendukung dalam merekomendasikan listnya. Lalu
menghasilkan tweet berdasarkan topik yang sesuai dari data-data tersebut. Ini merupakan step-step di mana proses rekomendasi pada Twitter dengan paradigma knowledge-based system itu bekerja. Yang pertama, tentu saja login menggunakan nomor handphone, email, atau username. Lalu pilih topik yang tersedia di Twitter tersebut. Kali ini saya akan memilih computer programming, web development, gaming, cats, science, data scientist, Internet of Things, physics, space, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Twitter akan mengkalkulasikan dan merekomendasikan yang merupakan hasilnya sebagai list. Nah, di sini ada tweet-tweet yang sesuai dengan topik yang sudah dipilih oleh saya sebagai penggunanya. Yang pertama ada web development, ada physics, ada machine learning. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Ajitama. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai recommender system. Aplikasi selanjutnya yang menggunakan recommender system yaitu Spotify. Spotify ini merupakan salah satu platform streaming music dan podcast digital yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses jutaan lagu dari berbagai artis di dunia. Salah satu fitur yang menggunakan recommender system di Spotify ini yaitu Discover Weekly. Discover Weekly merupakan fitur di mana Spotify membuatkan suatu playlist khusus untuk penggunanya. Playlist yang dibuat merupakan kumpulan dari 30 lagu yang belum pernah didengar sebelumnya oleh suatu pengguna, tetapi mungkin akan disukai oleh mereka. Atau bisa dibilang Spotify mengharapkan adanya serendipity. Isi dari playlist Discover Weekly akan selalu berubah setiap minggunya berdasarkan listening habits dari penggunanya. Lalu bagaimana sih fitur Discover Weekly ini bekerja? Fitur ini bekerja dengan gabungan dari beberapa teknik. Yang pertama yaitu menggunakan collaborative filtering. Dengan teknik ini, Spotify memanfaatkan perilaku dari user dan juga user yang lain yang memiliki kemiripan atau biasa disebut dengan peers. Setelah itu digunakan algoritma Near Snakebore untuk memprediksi item atau lagu lain yang mungkin akan disukai oleh user. Spotify juga memanfaatkan feedback secara implisit dari usernya. Contoh feedbacknya yaitu seperti like terhadap suatu lagu, seberapa banyak user tersebut memplay atau merepeat lagu, atau bahkan mungkin men-skip lagu, dan feedback lain yang berkaitan dengan behavior user tersebut. Hasil rekomendasinya nanti akan memiliki nilai tertentu yang akan diurutkan dari nilai yang terbesar. Yang kedua yaitu audio models. Jadi, setiap ada lagu baru yang diunggah, Spotify akan membuat model dari lagu tersebut menggunakan Artificial Neural Network. Model yang dibuat nantinya akan digunakan untuk proses rekomendasi berdasarkan kemiripan neural network yang ada di setiap model dari lagu. Yang ketiga yaitu menggunakan Natural Language Processing. Spotify menggunakan NLP untuk mengubah lirik lagu yang ada dalam playlist menjadi file text. File teks ini akan dianalisis untuk menentukan kata-kata apa saja yang terkait dengan suatu lagu. Hal ini memungkinkan Spotify untuk merekomendasikan lagu dan artis berdasarkan kata yang terkait dengan lirik lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Nugroho. Saya akan melanjutkan penjelasan recommender system. Recommender system yang akan saya jelaskan yaitu Netflix. Netflix adalah sebuah layanan streaming film menggunakan sistem berlangganan. Layanan ini menjadi salah satu solusi untuk membeli atau menyewa film asli. Bahkan untuk menonton film dari serial atau serial terjadwal di stasiun TV lokal maupun di internasional ada di Netflix. Selanjutnya, saya akan menjelaskan recommender system apa yang digunakan oleh Netflix. Netflix menggunakan recommender system knowledge base, di mana kita sebagai user akan memasukkan preferensi kita kepada Netflix, sehingga nanti Netflix bisa merekomendasikan kita film apa yang sesuai untuk kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan step-stepnya.
step yang dilakukan yaitu yang pertama, kita diberikan untuk kita sebagai user baru, kita diberikan pilihan untuk memilih bahasa dari film-film yang ingin kita tonton. Kita dapat memilih bahasa lebih dari satu. Selanjutnya, setelah kita memilih bahasa dari film yang ingin kita tonton, kita lalu akan diberikan pilihan untuk memilih film-film yang kita sukai. Kita dapat memilih banyak film yang kita sukai. Setelah kita memilih film yang sukai, maka Netflix akan mencari tahu dan menyesuaikan dengan user lain juga yang pernah melakukan hal serupa dan melihat apa saja film-film yang mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di step-step sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengisian tersebut dan kita sudah direkomendasikan sistem, apabila kita sebagai user sudah lama memakai Netflix, maka Netflix akan memberikan kita rekomendasi berdasarkan film-film yang kita tonton belakangan ini. Dia akan merekomendasikan berdasarkan film-film yang belakangan sudah kita tonton, lalu menyesuaikannya dengan orang lain yang memiliki preferensi serupa, sehingga Netflix lalu akan merekomendasikan kita film yang mungkin kita tidak pernah lihat, namun sesuai dengan keinginan kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Gozi Golamul Afif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan untuk 3 paradigma yang terdapat pada rekomendasi sistem. Yang pertama adalah knowledge based filtering. Knowledge based filtering ini memiliki 4 kelebihan. Yang pertama adalah deterministic recommendation, di mana knowledge base ini dapat memberikan sebuah rekomendasi yang bersifat deterministik. Kemudian ada assured quality, yaitu kualitas rekomendasinya terjamin dikarenakan sesuai dengan kelebihan pertama, knowledge base ini bersifat deterministik. Yang ketiga, no cold start, yaitu tidak terjadinya cold start pada paradigma knowledge base dikarenakan knowledge base ini tidak membutuhkan sebuah history dari user maupun item. Dan yang terakhir adalah it can resemble sales dialog, di mana knowledge base dapat diimplementasikan dengan dialog antara user dengan sistem berupa tanya jawab sehingga terkesan lebih interaktif dengan user. Untuk paradigma yang kedua adalah content based filtering, di mana content based filtering memiliki 2 kelebihan. Yang pertama yaitu no community required, yaitu tidak membutuhkan community data karena content based ini termasuk sebuah paradigma yang sederhana. Kemudian untuk kelebihan kedua adalah comparison between items possible, yaitu mampu melakukan perbandingan antara beberapa item atau produk. Untuk paradigma terakhir yaitu collaborative filtering, terdapat 3 kelebihan. Yang pertama adalah nearly no ramp up effort, yaitu tidak membutuhkan usaha yang banyak dalam memberikan rekomendasi, dikarenakan kolaboratif ini termasuk suatu metode yang sederhana juga seperti content based filtering. Kedua yaitu serendipity of results, yaitu dapat memberikan sebuah rekomendasi di luar dugaan user sehingga ada kesan wah bagi user ketika melihat rekomendasi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah learns market segments, yaitu collaborative filtering ini mampu mempelajari segmentasi pasar sesuai dengan klaster-klaster yang ada. Baik, berikut adalah kekurangan untuk ketiga paradigma yang ada pada rekomendasi sistem. Untuk kekurangan knowledge based filtering terdapat 3 kekurangan. Yang pertama adalah knowledge engineering effort to bootstrap, yaitu dapat terjadinya bottleneck pada pengembangan knowledge. Yang kedua adalah basically static, yaitu pada dasarnya knowledge based filtering ini bersifat statis, tidak dinamis. Dan yang ketiga adalah doesn't react to short term trends, yaitu knowledge based filtering ini sulit untuk menyesuaikan dengan tren baru yang perkembangannya dapat dibilang cukup cepat. Untuk paradigma yang kedua yaitu content based filtering, yang mana content based filtering ini memiliki 3 kekurangan. Pertama adalah content description necessary. Diperlukannya deskripsi dari konten atau item yang dimiliki oleh sistem agar mampu melakukan perbandingan, di mana content based filtering ini yang tadi telah dijabarkan
Pada kelebihan content-based filtering mampu melakukan perbandingan, sehingga karena untuk melakukan perbandingan, konsekuensinya content-based filtering ini harus memiliki deskripsi untuk setiap itemnya. Untuk kekurangan yang kedua adalah cold start for new users, di mana akan terjadi cold start untuk user baru dikarenakan belum adanya history untuk user. Dan yang terakhir adalah no surprise recommendation. Tidak adanya rekomendasi kejutan seperti paradigma kolaboratif, di mana collaborative filter ini sesuai dengan kelebihan di awal. Collaborative filter ini memiliki serendipity of results, di mana ada kejutan pada rekomendasinya, sehingga bersifat wah untuk user. Dan yang terakhir, paradigma terakhir adalah collaborative filtering. Terdapat dua kelemahan. Yang pertama adalah requires some form rating feedback, di mana tak dapat dipungkiri bahwa collaborative filtering ini membutuhkan data yang banyak karena paradigma kolaboratif membutuhkan community data. Dan di mana community data ini bukan data yang dibilang sedikit, cukup banyak. Kemudian untuk kelemahan kedua adalah cold start for new users and new items. Berbeda dengan content-based filtering, di mana content-based filtering ini cold start-nya hanya berlaku untuk new user saja, sedangkan collaborative filter ini berlaku untuk user baru dan item baru. Dikarenakan untuk user baru dan item baru ini tidak memiliki history. Baik, sekian atas presentasi kami mengenai tugas CLO 1 pada mata kuliah Recommendation System. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.